Dia, kau kenapa banyak betul anakku? Aku Pak Ustaz, asal berganti celana aku hamil lah biniku kata dia. Ada orang begitu saya tanya. Nanti tuan balik ke rumah bagi tahu dengan puan, engkau maukah aku tunjukkan amal yang menghantarkan ke surga? Apa tu? Izinkan aku menikah lagi. Tak masuk pun tak apa. Dua-dua orang ni tak betul. Ini tak betul. Yang punya sekolah ni pun tak betul, guru ni pun tak betul. Mesti diluruskan dua orang ni. Mana dia? Bawa sini. Apa hukumnya mengikuti pertandingan? Pertandingan itu pakai uang pendaftaran. Kemudian uang pendaftaran itu dipakai untuk operasional dan hadiah. Semua yang mendaftar bayar 10.000. Yang mendaftar ada 1.000 orang. 10.000 kali 1.000 berarti 10 juta. 2 juta untuk operasional, tinggal 8. Yang 8 itu jadikan hadiah. Hadiah nomor 1 3 juta, nomor 2 2 juta, nomor 3 1 juta. Maka dia judi. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Bajutan ibu jauh. Mancing, banyak sekarang mancing pakai hadiah. Daftarkan lomba mancing. Satu pendaftaran 50.000. Mendaftar 1.000 orang. 50.000 kali 1.000 50 juta. Memancing lah 100 orang tadi. Ikannya 1 ekor. Ikan konyang pula tuh. Judi. Jangan ikut-ikut. Tapi kalau ada orang kaya di Pekanbaru, dibuatnya lomba azan. Yang menang berangkat umroh. Boleh apa tidak? Tapi perlombaan, apa beda yang tadi sama yang ini? Yang ini bukan duit orang dikumpul, tapi duit dia pribadi. Boleh. Andai dalam satu lembaga sekolah swasta melarang gurunya ikut tes CPNS. Bagi yang ikut akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak lagi jadi guru sekolah tersebut, walaupun tak lulus. Tiba-tiba ada guru yang ikut sembunyi-sembunyi, tak ketahuan. Apakah gaji yang diterimanya itu halal Pak Ustadz atau tidak? Karena dianggap bukan lagi karyawannya. Payah menjawabnya ini. Bukan payah menjawab karena dalilnya, karena di dalamnya ini. Jadi sekolah ini membuat peraturan guru-guru tak boleh PNS. Kenapa tak boleh PNS? Karena kalau guru ini lulus berarti sekolah ini akan tinggal. Maka guru yang di situ mestinya dia punya komitmen. Jangan dijadikannya sekolah itu hanya sebagai batu loncatan. Kenapa kau ngajar sini? Ya sementara lulus PNS saja dulu. Nanti kalau lulus cipak kan bapak ini. Jadi dia komitmennya tak bagus. Gimana guru tidak punya integritas, menipu, membohong. Man ghasyana falaysa minna. Tapi si lembaga ini pun tak betul juga. Masa dipaksanya orang jadi karyawan dia seumur hidup? Orang ini kan mau pensiun juga. Orang ini kan mau dapat gaji bulanan juga. Tak semua orang macam Abdul Somad udah PNS keluar dari PNS. Dua-dua orang ini tak betul. Ini tak betul. Yang punya sekolah ini pun tak betul, guru ini pun tak betul. Mesti diluruskan dua orang ini. Mana dia? Bawa sini. Yang punya yayasan itu bawa sini. Bapak kalau punya yayasan, izinkan orang ini ikut PNS. Itu pilihan. Yang dipaksa dia jadi karyawan kita seumur hidup. Kau pula kalau mau ikut tes, kasih tahu. Aku mau nanti ku kasih tahu dipecatnya Pak Ustadz. Itulah. Dia tuh diam-diam itu kan gara-gara ente tekan-tekan. Ini dua-dua orang ini tak betul dua-duanya.
Ustaz ini marah sama mereka atau karena barang ini tak laku? Saya tak ada keuntungan. Dapat pun duit itu untuk dapat duit untuk masjid, bukan untuk saya supaya haram, tak ada. Ustaz, istri saya hamil 7 bulan. Alhamdulillah. Berapa banyak orang bininya mau hamil tak hamil. Dia, kau kenapa banyak betul anak kau? Aku Pak Ustaz, asal berganti celana aku hamil lah biniku, kata. Ada orang begitu, saya tanya. Mohon maaf, sedang saya kecepatan. Minta doanya Pak Ustaz. Apa yang bisa kami ajarkan pada ibu yang hamil maupun tak hamil? Ibu mesti hatinya tenang. Kalau hatinya kacau, maka anak di dalam bukan kacau, balau. Kacau balau itu omaknya kacau, anaknya balau. Maka jadi kacau balau. Maka hati ibu itu mesti tenang. Gimana supaya ibu hamil itu tenang? Ibu hamil itu tidak tenang. Badannya kepanasan, berkeringat, berpeluh. Hidungnya tak normal, muntah-muntah, menciumnya. Orang hamil itu tak normal badannya. Maka untuk menenangkan dia banyak-banyak bersolawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni, kasihlah aku ilman nafi'ah, wa wafiqni, berilah aku taufikmu amalan salihah, supaya aku beramal soleh. Sambil masak, sambil motong kangkung, ya lagi main TikTok. TikTok, anakmu lompat-lompat dalam. Yang lagi nonton nyanyi dangdut, anak itu pun kalau maknya hantu, anak itu tuyul. Ayah genderuwo, komplit lah. Oleh sebab itu maka nih, yang kedua setelah selawat, pertama selawat, habis itu banyak sembahyang sunat. Ternyata ibu-ibu itu, tapi konsultasikan juga ke dokter. Ada bulan-bulan tertentu dia bagus banyak bergerak, ada bulan tertentu dia tak banyak bergerak karena janinnya lemah. Ada bulan tertentu dia mesti banyak bergerak, karena dengan banyak bergerak itu tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, nah itu mudah dia melahirkan nanti. Nah itu sholat. Kalau tak bisa sholat sunat tegak, sholat di kursi. Yang kedua, yang ketiga baca Quran. Dari maghrib ke isya dapat sejuz, alhamdulillah baca Quran. Dulu mendiang omak saya, waktu saya kandungan, kata dia, kau ini dulu selalu sakit-sakit. Datang aku ke Tuan Syekh, kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kau baca ini pagi, petang sama mau tidur malam. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Yang lajang mencatat pula macam dah berbini aja. Persiapan perlu. Bapak kenapa tak mencatat lagi? Biniku tak bisa melahirkan lagi Pak Ustaz. Tambah satu lagi. Ayat 35, 36, 37. 35, 36, 37. Screenshot, updatekan ke status. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu doa Hana. Hana ini lama tak punya anak, maka bernazar dia, nanti kalau aku punya anak, aku ingin anakku ini jadi muharrar. Muharrar itu khalisan li hurmati Baitul Maqdis, khusus menolong agama Allah saja. Akhirnya Hana pun mengandung anak. Dia minta kepada Allah supaya anaknya ini dijaga Allah, jangan diganggu setan. Lahirlah anak itu. Wa inni sammaituha Maryam. Nama anak itu Maryam. Maryam ini punya anak juga, soleh juga, namanya
Isa. Keluarga itu disebut dengan keluarga Imran, Ali Imran. Baca itu. 3. Salawat, salat sunat, baca Quran. Lakinya jangan mengacau. Ini bini udah bagus salawat, baca Quran. Datang laki mabuk. Pukulkan teflon tuh kepalanya. Itulah Pak, untuk yang hamil 7 bulan, mau tak mesti 7 bulan pula, berapa bulan pun. Yang belum hamil, doakanlah saya Pak Ustadz, saya belum punya anak. Berapa umur kau? Sudah 40 Pak Ustadz. Kenapa belum punya anak? Belum berbini. Menurut Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz Abdul Somad tentang pemuda-pemudi zaman now, zaman saat ini, yang ada hubungan tak boleh, haram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-dua illa ma'adhi mahramin, tak ada boyfriend, girlfriend, tak ada. Saya 4 tahun di Kaherah tak ada boyfriend, tak ada girlfriend. Kenapa tak ada? Tak dapat. Sebab pelajar Malaysia 5.000, pelajar Indonesia 2.400, yang perempuan 300 saja, lelaki 2.100. Saya termasuk yang kalah. Tapi alhamdulillah selepas balik dipertemukan Allah, punya anak. Jadi jangan pernah takut tidak ada jodoh. Kalau jodoh takkan kemana. Asam di gunung, garam di laut, dalam belanga berjumpa juga, kata orang Melayu. Tapi kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Lelaki dari Mars, perempuan dari Venus berjumpa di bumi. Itu beza orang Melayu dengan orang mak saleh putih. Kita selalu cerita makan aja. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa dalam belanga. Mereka tak, mereka cerita tentang planet Mars, Venus, kata dia. Maka mereka selalu takut bila tengok langit di atas, dia kata alien dah dekat dah. Tapi kita nak bercerita bahawa sesuatu yang mustahil, kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka jangan ada girlfriend, jangan ada boyfriend. Tak ada guna tazkirah kalau tak merubah sikap. Maka yang ada girlfriend, malam ini buka handphone, cari nama dia, delete langsung. Tak ada guna. Apa guna yang ke tazkirah? Buka handphone, nanti bila dia call, tulis balik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. 4. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', hati yang tak takut. Wa min nafsin la tashba', nafsu tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', doa tak dikabulkan. Pokok pangkal pertama, ilmu tak bermanfaat sebab tak diamalkan. Maka bila ustaz dah kata buang girlfriend, buang boyfriend, buang, bagi tahu dia, oh my girlfriend, malam ni aku buang engkau, esok pagi aku nak datang, ku pinang kau dengan bismillah. Dia pun balas, so sweet. Soalan saya, bagaimana nak nikah dengan janda yang sudah berhijrah, sedangkan keluarga saya tidak bersetuju dan tak ada restu dari ibu bapa. Janda belum ada anak, janda umur 25 tahun. Saya nak beristrikan dia tapi dihalang oleh keluarga, dan saya disuruh nikah dengan kawan lama saya. Datanglah seorang sahabat Nabi menikah. Kata Nabi, awak dah menikah? Ya Rasulullah. Dengan gadis apa dengan janda? Saya nikah dengan janda. Hala bikran, kenapa tak nikah dengan gadis? Nabi pun kesal dia nikah dengan janda. Kenapa awak tak nikah dengan gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau boleh bercengkrama, kenapa nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, mak saya dah mati, meninggal, adik-adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis belia, nanti dia berkelahi dengan adik-adik saya.
Tapi bila saya nikah dengan janda, nanti adik-adik saya boleh dia jaga. Jadi bila ada sebab, boleh nikah dengan janda. Untuk yang pertama ni first time, okey lah. Nanti kedua baru cari gadis. Jelaskan pada orang tua, ayah, mak, saya nikah dengan dia ni sebab dia ni baik, sebab dia ni. Tapi kita tak boleh bagi tazkirah pada orang tua kita. Cakap kita mereka tak dengar. Cari orang lain yang boleh memahamkan dia. Ustaz kita, sahabat kita, orang-orang tua yang cakapnya dengarkan. Ustaz bagi nasihat agar para istri boleh memberikan kebenaran untuk para suami supaya mereka boleh berpoligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tak ada Allah suruh 1. Masna 2, sulasa 3, wa ruba' 4. Tapi ayat itu belum titik, belum wakaf, baca ujung. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tak adil, fawahidah, satu saja. Jadi lelaki-lelaki yang banyak itu takut dia tak adil. Awak kenapa satu? Saya takut tak adil. Sebenarnya dia bukan takut tak adil, takut pada bini. Jadi Islam ini menghormati manusia sesuai fitrahnya. Bila dia mampu adil, dia mampu secara ekonomik, dia mampu zahir dan batin, maka dia dibenarkan. Tapi bila dia tak mampu, fawahidah, satu saja cukup. Oleh sebab itu, maka saya tak berani juga nak bagi motivasi. Nanti perempuan ni mengamuk pada saya. Saya hanya bagi sebutkan ayat-ayat, dalil-dalil hadis. Nanti tuan balik ke rumah bagi tahu dengan puan, engkau maukah aku tunjukkan amal yang menghantarkan ke surga? Apa tu? Izinkan aku menikah lagi. Tak masuk pun tak apa. Kalau tak percaya, cubalah. Berat. Ini jihad yang luar biasa. Oleh sebab itu maka memang ada perempuan-perempuan yang tahan hati dia, tapi tak banyak. Kalau dapat, maka Masya Allah, tabarakallah. Ada yang membeli sal 5 juta. Sal ini dibelinya 5 juta. Sebetulnya ini apa? Dia untuk biar jangan sedih kali Ustaz itu sebelum berangkat ke. Selalu sampailah tak laku, larut tiba-tiba mati dia dalam perjalanan. Kan ditanya orang, "Gimana Ustaz Somad tuh pas terakhir mau meninggal tuh?" Pas pagi itu di Ittihadul Ummah mau dijualnya peci sama sorban, habis tuh itulah parahnya orang Pekanbaru nih, satu pun tak dibeli orang. Udah itu lah, waktu tak ada membeli itu tiba-tiba keluar dari masjid tuh macam sedih dia, kami tengok, habis itu mati. Kata jamaah, ibu hati kata jamaah. Nah, jadi itulah ada jamaah. Jangan panitia ini kumpul-kumpul duit. Jangan sedih kali Ustaz tuh. Kok begini tak laku ni, nampaknya maulah 5 tahun lagi baru kemarin. Ala hazihin niyah langsung serahkan sekarang. Ya, maju Pak. Silakan Pak. Iya, Pak Kades. Barokah insyaallah. Terima kasih banyak ke Pak Kades. Mudah-mudahan masih Kades lagi. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Beri kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah.
Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami orang menegakkan salat sampai anak cucu cicit keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kami ini perbaiki, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari zina, jauhkan dari seks bebas, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari sekuler, jauhkan dari liberal. Bersihkan mereka, jadikan mereka mujahid menolong agamamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma dafa'an al-waba, angkatlah wabah COVID-19 dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami doa yang tak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Jangan lupa subscribe, like, and share.